kembali lagi di channel kita, info seputar One Piece. Sambil menunggu manga One Piece chapter 1065, kali ini kita akan bahas tentang sebuah teori One Piece, Vegapunk dan Bartolomeo Kuma. Jadi, tidak sedikit penggemar One Piece yang memiliki teori terkait misi terakhir Vegapunk dan Bartolomeo Kuma. Hal ini terungkap dalam manga One Piece chapter 1064 di mana Kuma dan Vegapunk diduga memiliki keterkaitan khusus. Dalam teori One Piece ini, diduga Kuma dan Vegapunk memiliki misi khusus untuk melawan pemerintah dunia. Kira-kira apa misi terakhir Vegapunk dan Kuma? Apakah itu akan terjadi dalam manga One Piece yang akan datang? Simak penjelasannya berikut ini. Pertama, kita akan mengulas sedikit tentang latar belakang Kuma. Jadi, dalam bab 1064, Jinbei itu menjelaskan mantan Raja Sorbet. Menurut penuturan Jinbei, Kuma ini digulingkan sendiri oleh rakyatnya dan ditangkap oleh marinir sebagai bagian dari tentara revolusioner. Setelah itu, Kuma menjadi salah satu Shichibukai dengan membiarkan Vegapunk bereksperimen dengannya. Sebagian penggemar menilai bahwa ini adalah bagian dari propaganda pemerintah dunia. Sementara itu, di bab yang sama, Jewelry Bonnie, yang tidak lain adalah anak dari Kuma, menggambarkan ayahnya itu sebagai sosok yang baik dan lembut. Sepertinya kita butuh opini orang ketiga mengenai kepribadian Kuma yang sebenarnya. Mungkin Sabo dinilai tepat untuk menilai Kuma, di mana dia adalah salah satu pimpinan dari tentara revolusioner. Ada juga penggemar yang menilai bahwa pemerintah dunia menyebar propaganda bahwa Kuma adalah monster yang memberontak. Pertama, sebagai bajak laut, kemudian sebagai tentara revolusioner. Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah mengapa Kuma yang sempat menjadi sekutu pemerintah dunia itu memberontak. Nah, di sisi lain ada petunjuk kecil dalam SBS volume 63 di mana Kuma terlihat sebagai seorang anak kecil. Dia harus mengumpulkan dan membawa kayu bakar sendiri. Sepertinya Kuma berasal dari keluarga yang sederhana. Sedikit aneh jika dia seharusnya menjadi bangsawan dunia. Kemudian, pemerintah dunia juga memiliki kebijakan agar setiap negara memberikan upeti yang tidak murah. Apakah mungkin hal ini yang membuat kerajaan Sorbet bangkrut sehingga Kuma akhirnya beralih ke dunia perompakan? Kemungkinan kebenaran tentang Bartolomeo Kuma. Kedua, jika karakter asli Kuma adalah baik dan lembut, kita bisa membayangkan bahwa pembajakan bukan dunianya, dan pada akhirnya berlabuh menjadi tentara revolusioner. Sayangnya, Kuma ditangkap dan menjadi salah satu eksperimen Vegapunk. Kurang lebih seperti dialog antara Dragon dan Vegapunk di bab terakhir, nampaknya ilmuwan itu juga menjadi bagian dari tentara revolusioner. Ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk menyelamatkan Kuma dari eksekusi langsung. Dari cara Vegapunk berbicara di bab 1064, sepertinya dia sudah siap untuk mati. Meskipun sedikit melankolis, dia mungkin telah merenungkan kematiannya sejak bereksperimen dengan Kuma yang diyakini adalah teman baiknya, baik sebagai sesama tentara revolusioner atau yang lainnya. Nah, kemudian kita mengulas tentang misi terakhir Vegapunk. Seorang penggemar berteori bahwa jika dirinya sebagai Vegapunk, maka dia akan membantu Dragon tentang seluruh rahasia teknologinya. Bisa jadi Vegapunk akan memberikan rahasia teknologi yang bisa membantu tentara revolusioner melawan pemerintah dunia. Jika Vegapunk siap mati, maka tentara revolusioner harus segera mengambil langkah penting. Kemudian pemerintah dunia juga harus memegang senjata kuno terakhir yang bernama Uranus. Dengan kejeniusannya, Vegapunk bisa melihat masa depan. Kemungkinan dia telah mengantisipasi senjata kuno ini dan memberikan teknologi pada Dragon untuk melawannya. Diperkirakan 3 senjata kuno akan jatuh ke tangan yang salah, seperti Uranus yang dipegang oleh Im-sama, Pluton oleh Cross Guild, dan Poseidon oleh Blackbeard. Di saat yang bersamaan, tentara revolusioner harus bersiap dengan keadaan ini. Jika tidak didukung oleh teknologi Vegapunk, tentara revolusioner juga akan tersingkirkan dengan mudah. Vegapunk mungkin sudah mengembangkan teknologi ini secara diam-diam. Mungkin saja ilmuwan itu mengembangkan senjata super yang futuristik seperti bom nuklir atau mekabot raksasa. Apapun itu, kita yakin bahwa Eiichiro Oda akan memberikan banyak kejutan untuk cerita One Piece selanjutnya terkait misi terakhir Vegapunk dan Bartolomeo Kuma ini. Menurut Nakama, bagaimana kira-kira misi terakhir dari Vegapunk dan Kuma? Kalau ada pendapat lain bisa
tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.